Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa takmul barakat wa bi iznihi tujadil mawjudat asyurur wasayyiat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumun nayrat. Ibadallah ittaqullah wa sallu alal mustafa nabiyallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat, khotib akan berbicara tentang takdir. Rasa-rasanya bukanlah suatu kebetulan bahwa pembahasan takdir di masjid kita ini bertepatan dengan suasana pemilihan umum 2024 yang termasuk di dalamnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena memang masa pemerintahan setelah Nabi Muhammad SAW, tepatnya setelah wafatnya Sayyidina Ali, barulah pembahasan takdir sejatinya dibicarakan. Saat itu, menurut Syekh Al-Azhar dan banyak ulama lain, Muawiyah bin Abu Sufyan dan generasi-generasi sesudahnya ingin menutupi kesalahannya dalam pemerintahan, ingin mengalihkan kesalahan itu dari diri mereka dengan berkata, semua ini terjadi atas takdir Tuhan. Seakan-akan manusia tidak mempunyai pilihan atau usaha dan harus menerima pemerintahannya, serta kekejaman-kekejaman dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Sejak itu bermula pembahasan mengenai takdir. Menanggapi hal ini, ada ulama-ulama yang demikian tidak setuju dengan pandangan semacam ini, seakan-akan melemparkan tanggung jawab kepada Allah dan membebaskan dirinya dari takdir. Ulama-ulama itu secara lantang berkata, tidak ada takdir, manusia bebas melakukan apa saja. Lalu muncullah kelompok ketiga, dan kelompok ketiga itulah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia ini, yakni faham Al-Imamul Asy'ari yang berkata bahwa ada takdir Tuhan, namun ada juga usaha manusia yang keduanya dapat bergandengan karena manusia dapat memilih dari sekian banyak takdir Tuhan untuk ditempuhnya. Jika kita merencanakan untuk pergi ke suatu kota yang dilanda wabah, kita punya peluang untuk menghindar dari wabah itu dengan tidak mengunjungi kota tersebut. Kalau kita bersandar pada suatu pohon yang hampir roboh, maka bisa jadi pohon itu roboh dan menimpa kita. Tetapi kita punya pilihan. Setelah mengetahui bahwa pohon itu akan roboh, kita punya pilihan untuk berpindah dari posisi itu ke posisi yang lain. Dengan demikian, manusia dapat berpindah dari satu takdir ke takdir lain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sejatinya tidak ada satupun yang terjadi di alam raya ini kecuali berdasar pada takdir Tuhan. Wasyamsu tajri limastaqarrilaha dzalika takdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Matahari beredar berdasar takdir Tuhan. Takdir adalah ukuran dan kadar. Karena itu matahari tidak mungkin terlambat semenit pun dari masa terbenamnya. Tidak mungkin juga terlambat sedetik pun dari masa terbitnya. Karena sudah ada ukuran yang ditetapkan Allah, sudah ada sistem yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabhisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada
walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa. Rumput-rumput menghijau berdasar sistem yang ditetapkan Allah dan takdir ada ukurannya. Demikian juga kalau rumput itu layu lantas mengering, semua ada takdirnya. Tidak benar kalau orang berkata hanya kelahiran, kematian, dan jodoh yang takdir. Kami berdiri di sini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebelumnya kami bisa tidak berdiri di sini dan pergi ke takdir Tuhan yang lain. Jadi, manusia memiliki pilihan. Kekuasaan yang diberikan Allah kepada seseorang juga berdasar takdirnya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka kulli syai'in qadir. Sampaikanlah, katakanlah, ajarkanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah menganugerahkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya, memuliakan siapa yang dikehendakinya dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Tapi dalam genggaman Allah segala macam kebajikan. Jangan duga yang dianugerahi Allah kekuasaan hanya orang-orang baik. Penguasa pada zaman Nabi Ibrahim, Namrud, dinyatakan oleh Al-Quran atahullahul mulk, Allah menganugerahkan kepadanya kekuasaan kerajaan. Karena untuk memperoleh sesuatu apapun itu sudah ada takdir, ada jalan. Ada jalan yang baik dan ada juga jalan yang buruk. Kalau seseorang meraih sesuatu karena perhatiannya terhadap tuntunan Allah, karena perhatiannya terhadap norma-norma yang seharusnya dilakukannya, maka ketika itu dia memperolehnya atas restu Allah. Tetapi kalau dia memperolehnya dengan cara yang tidak benar, dengan jalan yang tidak benar, kalau dia memperolehnya dengan cara-cara yang tidak halal, maka ketika itu ia memperolehnya atas izin Allah, tetapi bukan atas restu Allah. Allah mengizinkan kekufuran, tetapi la yarda li ibadihil kuf. Allah tidak merestui kekufuran itu. Kita diberi jalan, silahkan pilih jalan mana yang menurut kita akan tempuh. Kalau kita menelusuri jalan kebaikan, insya Allah kita direstui Allah. Kalau jalan yang kita pilih bukan jalan kebaikan, Allah mengizinkan kita karena Dia telah memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Jamaah rahimakumullah. Pemilihan umum lusa lalu telah kita laksanakan. Kita belum tahu pasti siapa pemenangnya sebelum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Lantas bagaimana sikap kita? Kita menanti siapapun yang menang, dia adalah putra-putra Indonesia. Jadi pemenangnya bukanlah yang nomor 1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3, tapi pemenangnya adalah bangsa Indonesia. Karena itu, mari kita legowo seandainya yang kita pilih bukan dia pemenangnya. Kita doakan dia, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepadanya keberkatan, menganugerahkan kepadanya posisi yang tidak kurang dari posisi presiden atau wakil presiden. Karena sejatinya lapangan pengabdian sungguh luas, bukan hanya untuk presiden dan wakil presiden. Bisa jadi ada lapangan pengabdian yang lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah daripada sekadar jabatan presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, kalau yang kita pilih ternyata ditakdirkan menjadi presiden, kita bersyukur sambil berdoa. Mudah-mudahan dia tidak tergoda. Mudah-mudahan rayuan iblis dan dunia menjauh darinya. Dan mudah-mudahan kita, rakyat, dapat taat dan patuh kepadanya dalam segala yang diperintahkannya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Demikian sebaiknya sikap kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang terjadi dalam diri kamu di pentas bumi ini kecuali Allah telah mengetahuinya sebelum itu wujud. Allah sudah tahu sebelum itu wujud.
Hendaklah kita menyadari hal tersebut sehingga kita tidak bersedih atas sesuatu yang tidak kita raih dan tidak juga berbangga-bangga, berfoya-foya dengan sesuatu yang kita raih. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbangga-bangga lagi angkuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fini minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum ila watahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li walakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah ittaqullah wa sallu alal mustafa nabiyallah. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamhuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau kuasakan atas kami, janganlah Engkau jadikan pemimpin atas kami karena dosa-dosa kami, orang yang tidak takut kepadamu dan tidak memiliki belas kasihan kepada kami. Ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah kehidupan beragama kami, karena itulah pegangan kami dalam segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Ya Allah, sejahterakanlah kehidupan dunia kami, karena itulah sarana pengabdian kami kepadamu. Wa aslih lana akhiratal lana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, bahagiakanlah kehidupan akhirat kami, karena kesanalah akhir perjalanan kami. Waja'alil hayata ziyadatan lana fi khair, waja'alil mauta rahatan lana fi syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami ini kehidupan yang berkesinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan, dan jadikanlah kematian kami kelak akhir dari segala petaka yang menimpa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murun bil 'adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.